Angin laut sore itu membawa aroma asin yang menusuk, sementara ombak terus menerjang dermaga tua yang rapuh. Di antara deretan kapal nelayan yang sudah kusam, berdirilah Juragan Surya, seorang pemilik kapal yang dulu begitu disegani di pesisir selatan. Namanya pernah menjadi simbol kesuksesan. Setiap pagi, orang-orang melihat kapalnya pulang membawa hasil tangkapan melimpah. Ia membagikan keuntungan pada awaknya dengan bangga, dan warung-warung di kampung selalu ramai ketika Surya merayakan keberhasilan. Namun, itu cerita lama. Sekarang, kapalnya yang tinggal satu tampak seperti perahu tua yang siap tenggelam kapan saja. Mesin sering mati, jaring-jaring sobek, dan hanya sedikit nelayan yang mau bekerja untuknya. Mereka bilang, Surya sudah kehilangan peruntungan dari laut. Semuanya berubah setelah badai besar yang menghancurkan dua kapalnya 3 tahun lalu. Ia kehilangan tabungan, kehilangan kepercayaan diri, dan perlahan-lahan kehilangan rasa syukurnya. Di rumah, tumpukan utang memenuhi meja kecil di ruang tamu. Debt collector sering datang mengetuk pintu sambil berteriak, membuat istrinya selalu resah dan anaknya ketakutan. Kehidupan yang dulu nyaman kini terasa seperti jerat yang semakin mengencang setiap hari. Surya duduk di ujung dermaga, memandangi laut dengan mata merah dan lingkar hitam yang dalam. Ia menggenggam tangan, hatinya penuh penyesalan dan amarah. Laut ini dulu memberiku segalanya, gumamnya. Kenapa sekarang mengambil semuanya kembali? Ada suara kecil di dalam pikirannya, berbisik pelan namun menusuk. Bukan laut yang berubah, kau yang tak mau menerima takdirmu. Ia merasakan gengsi melilit seperti ular di lehernya. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah menjadi juragan besar sekarang harus hidup seperti nelayan biasa? Kata-kata orang-orang kampung terdengar jelas di telinganya, walau mereka hanya berbisik. Kasian ya, dari kaya jadi sengsara. Dulu sombong, sekarang merasakan sendiri akibatnya. Harga diri Surya terasa dicabik-cabik oleh dunia. Sore itu, seorang nelayan tua bernama Pak Ranu menghampirinya. Rambutnya memutih, kulitnya keriput karena bertahun-tahun ditempa matahari dan angin laut, tapi tatapannya masih tajam, seperti menyimpan rahasia lebih dalam dari palung laut. "Kau tidak terlihat baik-baik saja, Surya," katanya sambil duduk di sebelahnya. Surya hanya mendengus, tidak berniat bercerita. Tapi Pak Ranu sudah tahu semuanya. Di kampung kecil seperti itu, kabar buruk menyebar lebih cepat daripada badai. Jangan terus melawan laut dengan hati penuh amarah. Kau hanya akan tenggelam lebih cepat. Surya menatap lelaki tua itu dengan sinis. "Aku bekerja keras, tapi kerja keras tak lagi cukup." Pak Ranu terdiam sesaat sebelum menjawab pelan, suaranya nyaris seperti gumaman. "Laut bisa memberi lebih dari yang kau bayangkan jika kau tahu kepada siapa harus meminta." Kalimat itu membuat Surya menoleh cepat. Ada sesuatu di balik ucapannya, sesuatu yang gelap, misterius, dan menggoda. Tapi Surya mencoba tetap tenang. "Maksudmu apa?" Nelayan tua itu menatap ombak yang terus menghantam karang, seolah takut jika ada yang menguping. Di balik kejernihan laut selatan, ada penguasa yang tak terlihat. Penjaga kedalaman yang bisa memberi kekayaan melimpah pada mereka yang berani berjanji padanya. Surya tertawa hambar. "Dongeng lagi. Aku tidak butuh cerita rakyat." Nelayan tua itu tidak ikut tertawa, ia justru memalingkan wajah, seperti menyesal sudah membuka topik itu. "Suatu hari, kau akan mengerti, atau mungkin sudah terlambat." Ia bangkit lalu pergi, meninggalkan Surya dengan kepala penuh pertanyaan. Namun alih-alih menolak, pikirannya mulai dihantui kemungkinan. Bagaimana jika benar ada jalan pintas menuju kejayaan? Bagaimana jika nasibnya bisa berubah malam itu juga? Saat matahari tenggelam dan langit mulai gelap, Surya masih duduk di dermaga. Rasa putus asa bercampur dengan keinginan yang tak lagi bisa ia redam. Ia tidak ingin sekedar hidup, ia ingin kembali berjaya. Dan di kedalaman laut, jauh dari jangkauan cahaya, sesuatu seolah ikut menatapnya, menunggu ia mengambil keputusan. Angin malam berdesir membawa bisikan samar. "Aku bisa memberimu semuanya." Surya menggenggam lututnya, dada berdebar tanpa alasan yang jelas. Ia belum tahu, keinginannya di senja itu adalah undangan pertama menuju kegelapan. Dan laut telah mendengarnya.
Malam datang lebih cepat dari biasanya. Awan hitam menutupi cahaya bulan, membuat garis pantai seolah menelan dirinya sendiri dalam pekat tak berujung. Surya pulang dengan langkah berat, namun pikirannya masih tertinggal di dermaga bersama kata-kata aneh Pak Ranu. Penjaga kedalaman, penguasa yang bisa memberi kekayaan. Kalimat itu terus bergema di dalam kepalanya seperti mantra yang tak mau berhenti. Ia memaksakan tidur lebih awal, tapi mata tak mau terpejam. Di sampingnya, istrinya sudah tertidur kelelahan setelah seharian mencuci pakaian tetangga demi menambah uang dapur. Surya menatap langit-langit rumah yang kusam dan retak. Hidupnya terasa seperti retakan itu, semakin melebar, menunggu waktu untuk runtuh sepenuhnya. Tiba-tiba terdengar bunyi sesuatu menyeret di luar rumah. Surya bangkit, mengintip dari jendela kayu. Tidak ada apa-apa, hanya angin yang membuat daun kelapa bergoyang. Namun hatinya gelisah. Ia kembali ke ranjang, memaksakan memejamkan mata. Dan saat itulah ia mendengarnya. Sebuah suara berdesis. Jauh, namun jelas. Seperti datang dari dasar laut meski ia berada di rumah yang cukup jauh dari tepi pantai. Kau ingin kembali menjadi raja laut, bukan? Surya sontak membuka mata, jantungnya berdegup keras. Ia menatap sekeliling kamar yang gelap, memastikan apakah suara itu hanyalah halusinasi. Tidak ada apapun. Ia mengusap wajahnya. Aku terlalu lelah, gumamnya, mencoba mengabaikan pikiran buruk yang menghantui. Namun suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat, mengalir seperti gelombang panas yang menampar telinganya. Aku bisa mengembalikan semua milikmu, dan lebih banyak dari yang pernah kau miliki. Tubuh Surya merinding. Ia duduk tegak sambil menahan nafas. Siapa kau? Desisnya. Hening sejenak. Lalu suara itu menjawab dengan lembut, namun dinginnya menusuk tulang. Aku penjaga Laut Selatan. Dalam dadanya muncul rasa takut yang tercampur kegairahan aneh. Ia tahu legenda itu. Semua nelayan di pesisir membicarakan keberadaan makhluk gaib yang menguasai perairan selatan sejak ratusan tahun lalu. Banyak versi cerita, namun selalu ada satu tokoh yang sama. Ular raksasa yang menjadi simbol kekuatan dan kutukan laut. Konon, ular itu bukan sekedar hewan. Ia disebut penunggu, penguasa. Bahkan ada yang menyebutnya pendamping sang ratu Laut Selatan. Siapapun yang berani menyebut namanya di malam gelap, berpotensi memanggil perhatiannya. Surya menelan ludah. Apa mungkin kisah lama itu benar? Suara itu kembali berbisik. Manisnya lebih daripada sebelumnya. Seolah tahu titik terlemah Surya. Aku tahu kelaparan keluargamu. Aku tahu hutangmu menumpuk. Aku tahu harga dirimu hancur. Surya memejamkan mata. Kata-kata itu menusuk ke titik yang paling ia sembunyikan. Datanglah ke tebing karang, di mana angin tidak pernah tidur. Aku akan menunggu. Setelah itu sunyi, tidak ada angin, tidak ada ombak, tidak lagi desisan suara asing. Hanya degup jantung Surya yang terdengar. Lama ia duduk dalam gelap, mencoba merasionalisasi apa yang terjadi. Ia bisa saja menganggapnya mimpi, bisa mengabaikannya dan melanjutkan hidup yang penuh penderitaan. Namun dalam dirinya, sebuah keinginan tumbuh semakin kuat.
Keinginan untuk kembali menguasai laut, untuk kembali menjadi juragan kaya, apapun harganya. Tanpa sadar, ia berdiri dan melangkah keluar rumah, tanpa sepatu, tanpa jaket. Malam terasa sangat dingin, namun tubuhnya seperti terbakar oleh keputusan yang mulai terbentuk dalam benaknya. Langkahnya membawa ia menuju arah pantai. Ia tidak tahu apakah ia bergerak karena dorongan dirinya sendiri atau karena suara yang telah merasuk di dalam kepalanya. Yang ia tahu hanya satu, ia sedang menuju tebing karang, tepat ke tempat di mana sesuatu menunggunya. Di kejauhan, suara ombak terdengar lebih berat seperti raksasa yang sedang bernafas, dan jauh di dasar lautan, sepasang mata merah menyala perlahan seperti sedang tersenyum. Pasir pantai terasa dingin di telapak kaki Surya ketika ia melangkah semakin dekat ke bibir laut. Langit gelap sepenuhnya, tanpa seberkas cahaya bulan atau bintang. Ombak bergulung-gulung dengan suara berat, seolah sedang memperingatkan sesuatu yang datang dari kedalaman. Surya berdiri di tebing karang yang disebut Pak Ranu, tempat yang jarang dikunjungi nelayan karena dipercaya sebagai titik pertemuan antara dunia manusia dan dunia gaib. Angin malam menusuk kulitnya, namun ia tidak gentar. Ada keberanian aneh atau mungkin keputusasaan yang menuntunnya. Ia menatap samudera gelap itu dengan napas memburu, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Tapi sebelum kata pertama terucap, ia mendengar suara lain. Suara gemuruh dari bawah, seolah laut sedang tertawa. Surya menegakkan tubuhnya. Aku datang, katanya pelan. Ombak tiba-tiba menghempas karang dengan keras. Dari pusaran air yang berputar perlahan, muncul sesuatu yang berkilauan, bukan cahaya, melainkan pantulan sisik yang lembab dan licin. Surya menelan ludah. Aku ingin kembali seperti dulu. Tidak, lebih dari itu. Aku ingin semua kapal nelayan tunduk padaku. Aku ingin kaya, aku ingin dihormati. Laut kembali bergejolak. Udara di sekitarnya menjadi berat seperti ada sesuatu yang sangat besar sedang mendekat dari bawah. Suara desisan panjang muncul menggetarkan tulang belakang Surya. Keinginanmu akan terpenuhi. Kata-kata itu tidak berasal dari mulut manusia. Suaranya seperti ribuan batu karang yang saling bergesekan, namun jelas dan memaksa. Dari kedalaman terlihat sebuah bentuk memanjang, besar dan gelap. Sesuatu yang hidup, bergerak dan semakin dekat ke permukaan. "Siapa kau?" Surya bertanya meski ketakutan mulai menghancurkan keberaniannya. Suara itu menjawab dengan pelan. "Aku penjaga Laut Selatan." Sosok itu akhirnya muncul. Surya hanya melihat sebagian tubuhnya. Sisik hitam kehijauan yang besar seperti batang pohon kelapa berkilau basah dalam kegelapan, dan sepasang mata merah yang menyala dari balik ombak. Ular raksasa. Bukan sembarang ular. Ini adalah makhluk yang kisahnya diceritakan sebagai mitos. Namun malam ini, mitos itu menatap langsung ke dalam jiwanya. Perjanjian membutuhkan imbalan, desis sang penjaga laut. Surya mengernyit. "Apa imbalannya?" Raksasa itu mendesis panjang lalu menjawab,
Nyawa manusia. Jantung Surya hampir berhenti. Ia mundur satu langkah. Namun suara itu menambahkan, "Tidak langsung. Satu jiwa, setiap kali kau ingin keberuntunganmu diperbarui." Surya terdiam. Ia tahu itu berarti membunuh seseorang, mengorbankan manusia. Tapi pikirannya yang gelap bergerak cepat. Jika kekayaan datang sebanyak itu, mungkin hanya butuh 1 atau 2 orang. Dan jika aku berhenti memberi, suara Surya bergetar. Mata ular itu menyala semakin kuat, ombak bergulung tinggi seolah marah. "Maka akan kuambil milikmu yang paling berharga dan menyeretmu sendiri ke dasar laut." Ancaman itu tidak terucap sebagai teriakan, melainkan kenyataan pahit yang menggantung di udara seperti pedang siap jatuh. Surya mengingat keluarganya, istri dan anaknya, rumahnya, harga dirinya, semua yang ia kejar dan semua yang hampir hilang. Ambisi melawan moral dalam benaknya, namun ambisi selalu lebih keras. Ia mengekatkan tangan, mengangkat kepala, dan mengucapkan keputusan yang akan mengubah takdirnya. "Aku terima perjanjian itu." Laut mendadak memercikkan air ke segala arah. Bentuk ular itu berputar seperti badai mini di permukaan. Kemudian dari pusaran muncul sebuah batu kehitaman berbentuk sisik. "Ambil ini," bisik makhluk itu. "Letakkan di kapalmu, maka keberuntungan akan mengalir." Surya mengambil batu itu. Rasanya panas dan berdenyut seperti jantung yang masih hidup. "Mulai besok pagi, keberuntunganmu kembali. Ingat janji kita." Sebelum Surya sempat berkata apa-apa lagi, ular raksasa itu kembali menyelam ke dalaman laut. Pusaran air menghilang, menyisakan laut yang kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Hanya Surya dan batu misterius itulah yang menjadi saksi. Ia menatap batu itu dalam diam. Ada rasa takut, ada kegembiraan, dan ada sesuatu yang jauh lebih gelap dalam hatinya. Setan tidak pernah memaksa. Manusia yang datang dengan langkahnya sendiri. Dan malam itu, Surya telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Sejak malam itu, hidup Bayu berubah menjadi badai tanpa jeda. Setiap hari kekayaannya semakin naik. Uang, kapal, pelanggan baru datang bergantian. Namun setiap malam, teror itu menagih. Suara geraman dari atap, bayangan hitam yang memutari rumah. Ibunya yang kini sering jatuh sakit, kulitnya pucat seperti disedot habis kehidupannya. Bagian terburuknya, Bayu mulai melihat sosok ayahnya. Basah kuyup, berdiri dari gelombang laut, menunjuk padanya dengan mata kosong. Dan suatu malam, celeng gaib itu muncul lagi di dalam mimpinya. "Kau kaya karena laut, maka laut akan mengambil bagianmu." Mimpi itu terlalu nyata. Ketika Bayu terbangun, ia merasakan bau lumpur laut di kamarnya. Ia tahu waktunya hampir tiba. Pagi harinya, tanpa alasan jelas, laut mengamuk. Ombak memukul dermaga seperti hendak menghancurkan semuanya. Telepon dari pelanggan besar masuk, mendesak Bayu segera mengirim hasil tangkapan terakhir. Jumlah uangnya sangat besar, cukup untuk mengakhiri semua hutang dan penderitaan. Walau badai mengancam, Bayu memaksa berlayar. Ini yang terakhir.
Setelah ini, aku berhenti. Para anak buah kapal menolak ikut. Mereka merasakan firasat buruk yang tak bisa dijelaskan. Jadi Bayu berlayar seorang diri. Di tengah lautan, badai mendidih seperti neraka yang dibuka pintunya. Petir menyambar, angin mencabik layar. Bayu berusaha mengendalikan kemudi, tapi kapal berputar seperti mainan kecil. Laut tiba-tiba tenang. Senyap. Bayu terpaku karena dari kedalaman gelap itu muncul pusaran air raksasa yang perlahan melebar. Di tengah pusaran, tampak kepala ular laut raksasa muncul. Sisiknya hitam kehijauan, mata merah menyala, mata yang pernah Bayu lihat di karang terlarang. Ular itu menegakkan tubuhnya setinggi tiang kapal dan menatap Bayu seperti menatap miliknya. Suara dalam itu terdengar lagi. Kekayaanmu sudah cukup. Bayarannya sekarang. Bayu berteriak, memohon, menangis. Ambil uangku, ambil semuanya. Jangan aku, jangan ibuku. Makhluk itu menyeringit, memperlihatkan deretan gigi panjang dan bengkok. Kau pikir emas yang kuberikan itu cuma besi tanpa harga? Aku mengambil yang paling berharga, yaitu kau yang memilihnya. Gelombang bergejolak, kapal mulai terangkat lalu jatuh menghantam air dengan keras. Dasarnya terbelah seolah tertarik sesuatu dari bawah. Bayu jatuh terguling, tubuhnya terbanting di geladak. Dari dalam air yang berputar, muncul lengan-lengan air seolah mencoba meraih tubuhnya. Suara jeritan, suara semua orang yang pernah menjadi korban pesugihan laut bergema dari kedalaman. Ibunya, Darto, pekerja yang hilang, bahkan ayahnya. Semua suara itu memanggil nama Bayu dalam kesakitan. Bayu berteriak sekuat tenaga saat tubuhnya ditarik turun. Kapal terbalik dan tenggelam dalam satu tarikan. Di permukaan laut, tak ada lagi yang tersisa, kecuali setitik lendir yang mengapung lalu lenyap, tersapu ombak. Badai berhenti seolah tak pernah ada, dan laut kembali tenang. Terlalu tenang. Koran lokal tiba-tiba memasang judul besar tentang Surya, juragan yang kembali bangkit dari kebangkrutan. Semua nelayan kini memandangnya dengan hormat, sekaligus iri. Hasil tangkapannya tidak pernah berkurang. Setiap hari, kapal Surya pulang dengan muatan penuh. Ia membeli kapal baru, memperbaiki gudang pendingin, bahkan menyewa orang-orang yang dulu meninggalkannya. Desa nelayan yang sempat memandangnya rendah, kini mengaguminya kembali. Namun, di balik kejayaan itu, tanda-tanda yang mengerikan mulai muncul. Tanda pertama, sisik di kapal. Awalnya, awak kapal mengira itu hanya jamur atau kerak garam. Tapi sisik itu mengkilap seperti milik ular laut, menempel di sisi lambung kapal. Semakin hari sisik itu bertambah banyak, menyebar seperti penyakit. Ketika nelayan berusaha mengelupasnya, sisik tersebut malah bergerak, berdenyut seperti bernapas. Salah satu anak buah yang baru direkrut gugup bertanya, "Pak Surya, apa ini tidak berbahaya?" Surya hanya menjawab dingin, "Jangan sentuh, itu tanda keberuntungan kita." Kalimat itu membuat semua terdiam. Entah kenapa kata-katanya terdengar lebih seperti ancaman daripada nasihat. Tanda kedua, mata merah di dalam mimpi. Surya mulai selalu terbangun dengan napas memburu. Setiap malam ia bermimpi terombang-ambing di laut dengan tubuh dibelit sesuatu yang berlendir. Ia melihat sepasang mata raksasa menyala dari bawah kapal, memandangnya seperti seorang raja yang menagih pajak. Kadang ia terbangun dengan bau amis menyengat di tangannya. Kadang pakaiannya basah seperti habis menyelam. Dan ia mulai menyadari, ia tidak pernah benar-benar tidur.
Tanda ketiga, hilangnya sang pengejek. Nelayan yang dulu meremehkannya, orang yang menjadi korban pertama dalam pikirannya, benar-benar hilang. Konon, ia pergi memancing sendiri, lalu kapalnya ditemukan terbalik mendekati rumbah karang tajam. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Warga desa mulai berbisik. Laut mengambilnya. Itu balas dendam. Ada yang menguasai laut sekarang. Saat berita menghilangnya nelayan itu sampai ke telinganya, Surya hanya menatap laut dalam-dalam dan tersenyum samar. Tanda keempat, ketamakan yang kian membara. Keberuntungan tak membuat Surya bersyukur. Sebaliknya, semakin banyak ia dapat, semakin banyak ia inginkan. Ia mulai berambisi membeli kapal-kapal lain di desa. Ia menekan nelayan-nelayan miskin, memaksa mereka menjual asetnya. Ia ingin menjadi penguasa laut sejati. Sementara dalam hatinya, suara itu selalu hadir. Bagus, lebih lagi, miliki semuanya. Laut ini untukmu. Dan malam itu, bisikan itu muncul lagi, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Keberuntunganmu harus diperbaharui. Persembahan berikutnya sudah waktunya. Surya terhenti. Tangannya yang sedang menghitung uang menjadi gemetar. Untuk pertama kalinya, ia teringat bahwa kekayaan ini bukan hadiah, tapi utang yang harus dibayar dengan nyawa. Tidak bisakah aku menunda? Suara Surya bergetar. Gelombang laut tiba-tiba menghantam dermaga begitu keras hingga kapal bergoyang liar. Surya berlari keluar rumah. Ia melihat ombak naik setinggi dinding. Dan dari gelapnya air, muncul sebuah bayangan besar berliku yang menyusup di antara gelombang. Sisiknya memantulkan kilat di langit. Mata merah itu kembali menatapnya. Kau tak boleh mundur dari perjanjian. Korban selanjutnya sudah dipilihkan. Bayangan itu semakin mendekat. Sisiknya terangkat seperti pisau-pisau berkilat dalam gelap. Suara itu berbisik tepat di kepala Surya. Kali ini, darahnya harus lebih dekat denganmu. Surya menatap ke arah rumahnya. Di sana istrinya sedang menidurkan anak mereka. Tak tahu apa yang sedang mengintai. Tubuh Surya menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang akhirnya muncul. Dan karena ia menyadari, ia sudah terikat terlalu dalam. Dan bagi makhluk laut itu, keluarga Surya juga bagian dari perjanjian. Laut malam itu kembali tenang. Namun dalam hati Surya, badai baru saja mulai. Koran lokal tiba-tiba memasang judul besar tentang Surya. Juragan yang kembali bangkit dari kebangkrutan. Semua nelayan kini memandangnya dengan hormat sekaligus iri. Hasil tangkapannya tidak pernah berkurang. Setiap hari, kapal Surya pulang dengan muatan penuh. Ia membeli kapal baru, memperbaiki gudang pendingin, bahkan menyewa orang-orang yang dulu meninggalkannya. Desa nelayan yang sempat memandangnya rendah, kini mengaguminya kembali. Namun di balik kejayaan itu, tanda-tanda yang mengerikan mulai muncul. Tanda pertama, sisik di kapal. Awalnya, awak kapal mengira itu hanya jamur atau kerak garam. Tapi sisik itu mengkilap seperti milik ular laut, menempel di sisi lambung kapal. Semakin hari, sisik itu bertambah banyak, menyebar seperti penyakit. Ketika nelayan berusaha mengelupasnya, sisik tersebut malah bergerak, berdenyut seperti bernafas. Salah satu anak buah yang baru direkrut gugup bertanya, "Pak Surya, apa ini tidak berbahaya?" Surya hanya menjawab dingin, "Jangan sentuh, itu tanda keberuntungan kita." Kalimat itu membuat semua terdiam. Entah mengapa, kata-katanya terdengar lebih seperti ancaman daripada nasihat. Tanda kedua, mata merah di dalam mimpi. Surya mulai selalu terbangun dengan napas memburu. Setiap malam, ia bermimpi terombang-ambing di laut. Dengan tubuh dibelit sesuatu yang berlendir.
ia melihat sepasang mata raksasa menyala dari bawah kapal, memandangnya seperti seorang raja yang menagih pajak. Kadang, ia terbangun dengan bau amis menyengat di tangannya. Kadang, pakaiannya basah seperti habis menyelam. Dan ia mulai menyadari, ia tidak pernah benar-benar tidur. Tanda ketiga, hilangnya sang pengejek. Nelayan yang dulu meremehkannya, orang yang menjadi korban pertama dalam pikirannya, benar-benar hilang. Konon ia pergi memancing sendiri, lalu kapalnya ditemukan terbalik mendekati rumbah karang tajam. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Warga desa mulai berbisik. Laut mengambilnya. Itu balas dendam. Ada yang menguasai laut sekarang. Saat berita menghilangnya nelayan itu sampai ke telinganya, Surya hanya menatap laut dalam-dalam dan tersenyum samar. Tanda keempat, ketamakan yang kian membara. Keberuntungan tak membuat Surya bersyukur. Sebaliknya, semakin banyak ia dapat, semakin banyak ia inginkan. Ia mulai berambisi membeli kapal-kapal lain di desa. Ia menekan nelayan-nelayan miskin, memaksa mereka menjual asetnya. Ia ingin menjadi penguasa laut sejati. Sementara dalam hatinya, suara itu selalu hadir. Bagus, lebih lagi, miliki semuanya. Laut ini untukmu. Dan malam itu, bisikan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Keberuntunganmu harus diperbaharui. Persembahan berikutnya sudah waktunya. Surya terhenti. Tangannya yang sedang menghitung uang menjadi gemetar. Untuk pertama kalinya, ia teringat bahwa kekayaan ini bukan hadiah, melainkan utang yang harus dibayar dengan nyawa. Tidak bisakah? Aku menunda. Suara Surya bergetar. Gelombang laut tiba-tiba menghantam dermaga begitu keras hingga kapal bergoyang liar. Surya berlari keluar rumah, ia melihat ombak naik setinggi dinding. Dan dari gelapnya air, muncullah sebuah bayangan besar berliku yang menyusup di antara gelombang. Sisiknya memantulkan kilat di langit. Mata merah itu kembali menatapnya. Kau tak boleh mundur dari perjanjian. Korban selanjutnya sudah dipilihkan. Bayangan itu semakin mendekat. Sisiknya terangkat seperti pisau-pisau berkilat dalam gelap. Suara itu berbisik tepat di kepala Surya. Kali ini, darahnya harus lebih dekat denganmu. Surya menatap ke arah rumahnya. Di sana, istrinya sedang menidurkan anak mereka. Tak tahu apa yang sedang mengintai. Tubuh Surya menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang akhirnya muncul. Dan karena ia menyadari, ia sudah terikat terlalu dalam. Dan bagi makhluk laut itu, keluarga Surya juga bagian dari perjanjian. Laut malam itu kembali tenang. Namun dalam hati Surya, badai baru saja mulai. Malam itu, hujan turun tanpa henti. Angin merayap di sela-sela jendela rumah Bayu, membawa suara gemuruh dan desir seperti ada yang berjalan di atap. Ibunya sudah lama terlelap, tapi Bayu justru terjaga oleh rasa gelisah yang menghimpit dadanya. Dalam keadaan setengah sadar, Bayu tiba-tiba mendengar ketukan lembut dari arah dapur. Tok, tok, tok. Awalnya, ia mengira itu suara tetesan air. Namun ketukan itu semakin teratur, semakin nyata. Bayu bangun, menyambar senter kecil di samping kasur, lalu berjalan pelan ke arah sumber suara. Saat ia tiba di dapur, ia melihat pintu belakang terbuka sedikit, seperti ada seseorang yang baru saja masuk. Udara dingin merayap masuk, membuat bulu kuduknya berdiri. Di tengah kegelapan itu, terdengar suara berat dan serak memanggil namanya. Bayu, janji belum selesai. Bayu mendadak teringat, satu syarat pesugihan celeng adalah pembayaran berkala.
Keuntungan pertama sudah ia terima lewat mesin ATM yang tak pernah salah. Kini, giliran ia yang harus memberi imbalan kedua. Bayu menelan ludah ketika sosok itu perlahan terlihat. Mata merah menyala di kegelapan, siluet tubuh hitam kekar dengan kepala menyerupai babi hutan. Taring panjang meneteskan lendir jelap. Nafasnya berat, mengeluarkan bau seperti bangkai basah yang baru digali. Bayu gemetar, namun suara itu kembali terdengar, lebih menekan, lebih mengancam. Darah harus dibayar dengan darah. Tiba-tiba, sosok itu menghempaskan sesuatu ke lantai dapur. Bam! Saat Bayu mengarahkan senter, ia melihat seekor ayam hitam masih hidup, bergetar ketakutan, seolah sudah tahu nasibnya. Bayu memahami maksudnya. Ini bagian dari perjanjian. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, sosok celeng itu mendekat, moncongnya nyaris menyentuh wajah Bayu. Berani mengingkari, habis kamu. Bayu linglung, takut, tapi juga terhimpit ambisi. Ia memejamkan mata, menguatkan diri, lalu memegang ayam itu dengan tangan gemetar. Dari balik kegelapan itu, terdengar tawa pendek, puas. Seolah celeng gaib itu tahu bahwa Bayu sudah terlalu jauh untuk mundur. Namun, saat ayam itu terdiam kaku, ia mendengar sesuatu lebih menakutkan dari tawa itu. Suara kaki kecil lari panik di koridor rumahnya menuju kamar ibunya. Ia menoleh cepat. Senter yang masih menyala mengungkap jejak kaki berlendir dan bercampur darah menuju kamar yang seharusnya tidak boleh tersentuh. Ada pemberian lain yang harus ia bayarkan. Keesokan harinya, hidup Bayu berubah drastis. Pagi belum lama menyingsing, telepon genggamnya sudah berdering berkali-kali. Pembeli-pembeli yang dulu hanya berjanji, kini benar-benar mengirimkan uang muka dalam jumlah besar. Kapal nelayannya yang sempat tak terpakai malah mendapat pesanan charter dari seorang pengusaha kaya. Uang datang begitu mudahnya. Terlalu mudah. Bayu menatap layar ponselnya dengan campuran lega dan girang. Benar, batinnya. Koin itu bekerja. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sampai matahari terbenam. Sore harinya, udara desa pesisir itu mendadak pengap. Ombak di pantai bergulung tinggi dengan suara gemuruh yang tidak biasa, seperti ada sesuatu yang gelisah di tengah lautan. Di gudang, tempat para pekerja menyiapkan alat tangkap, salah satu anak buah kapal Bayu, Darto, tiba-tiba berteriak panik. Tubuhnya gemetar ketika ia menunjukkan bekas cakaran besar di lambung kapal yang baru dipesan. Cakar itu tajam, panjang, dan dalamnya seolah menembus kayu yang tebal. Pak Bayu, ini bukan bekas alat. Saya lihat tadi ada bayangan hitam melingkari kapal. Darto tak sempat melanjutkan kalimatnya. Mata Bayu terarah pada setipi lendir di dekat luka kayu itu, sama seperti lendir yang pernah ia lihat di rumahnya semalam. Bayu menelan ludah keras-keras, tapi ia berusaha merahasiakan rasa takutnya. Sudahlah, mungkin cuma binatang laut, katanya berusaha meyakinkan diri sendiri. Namun semua pekerjanya pulang dengan was-was, meninggalkan Bayu sendiri di dermaga. Malam menjelang. Bayu melangkah pulang dengan kantong tebal berisi uang tunai. Ia ingin segera menunjukkan kepada ibunya bahwa kesulitan mereka telah berakhir. Namun baru saja ia hendak membuka pintu rumah, angin dingin menerpa wajahnya. Suara desahan panjang terdengar dari balik gelombang laut jauh di sana, suara yang ia kenali. Sosok celeng gaib itu tak muncul malam ini, tapi ia bisa merasakannya, mengamatinya. Seolah makhluk itu sedang menunggu Bayu melakukan lebih banyak lagi. Bayu menutup pintu dengan cepat. Ia melihat ibunya sedang duduk di ruang tamu, memandangi foto almarhum ayah mereka.
"Bu, kita akan baik-baik saja," ucap Bayu dengan suara yang dibuat ceria. Ia mengeluarkan segepok uang dan meletakkannya di meja. Ibunya tak tampak senang. Wajahnya justru semakin pucat. "Bayu, kamu dapat uang banyak begini? Dari mana, Yu?" "Bisnis kapal, Bu. Ada orang pesan besar." "Bayu," suara ibu goyah. "Aku lihat sesuatu tadi siang di kamar. Jejak kaki, seperti binatang besar, meneteskan darah." Bayu mempatung. Ibunya tidak sedorman yang ia kira. Ia telah melihat teror itu. Sebelum Bayu sempat memberikan alasan, tiba-tiba lampu rumah padam. Petir menyambar membuat jendela bergetar. Dalam pekatnya ruangan, terdengar bunyi gesekan berat di atap rumah, seperti kuku raksasa menggaruk genteng satu persatu. Bayu menggenggam senter, tapi tangannya bergetar. Ibunya merapat menahan nafas. Di dinding, bayangan kepala celeng muncul semakin besar, semakin mendekat, menelan cahaya yang tersisa. Suara dalam itu terdengar merayap di telinga Bayu. "Jika kau ingin lebih, berikan jiwa yang kau sayangi." Bayu jatuh berlutut. Air mata bercampur ketakutan dan kesadaran tercemar. Uang yang ia dambakan kini terasa seperti kutukan yang menjerat lehernya. Ia baru mengerti, dalam pesugihan, yang paling mahal bukanlah emas, tapi orang yang menjadi imbalannya. Dan laut bersama makhluk penjaganya tidak pernah memberi tanpa meminta pengorbanan yang lebih besar. Pagi menyingsing tanpa Surya menyadari ia tertidur di tebing karang. Batu kehitaman berbentuk sisik yang diberikan makhluk laut itu masih tergenggam kuat di tangannya. Ketika ia bangkit, seluruh tubuh terasa lemas, namun pikirannya penuh dengan satu bisikan. Keberuntungan akan kembali hari ini. Ia berjalan pulang dengan langkah terburu. Sesampainya di rumah, istrinya kaget melihat Surya terlihat begitu berbeda. Wajahnya pucat, tetapi mata Surya penuh cahaya aneh. Seperti seseorang yang telah menemukan harapan baru, sekaligus menyimpan rahasia gelap. "Aku akan melaut lebih pagi dari biasanya," katanya pendek. Sebelum istrinya sempat bertanya, Surya sudah meninggalkan rumah menuju dermaga. Kapal tuanya bergoyang pelan, seperti menunggu. Ia menempelkan batu sisik itu pada tiang kapal, dan sesuatu terjadi. Tiang kapal bergetar pelan, lalu suara seperti desisan terdengar dari dalam kayu. Surya terdiam. Batu itu seolah menyatu sempurna dengan kapal, seperti memang seharusnya berada di sana. Beberapa nelayan lain memperhatikan. "Kau yakin kapal itu masih mampu melaut?" sindir seorang dari mereka. Surya hanya menatapnya dingin. Biasanya ia merasa terhina, tapi pagi itu ia hanya yakin pada satu hal: lautan sudah memilihnya kembali. Ia menyalakan mesin kapal yang biasanya harus dipukul beberapa kali agar hidup. Anehnya, hari itu mesin langsung menyala halus. Kapal melaju menuju garis horizon. Dan saat jaring pertama kali diturunkan, hasilnya melimpah. Ikan-ikan besar tersangkut berdesakan sisik. Bahkan spesies langka yang jarang muncul kini memenuhi jala. Surya hampir tidak percaya melihat keberuntungan ini. Dalam beberapa jam, kapalnya sudah terlalu berat oleh hasil tangkapan. Nelayan-nelayan lain yang melihat dari kejauhan ternganga. Mereka yang dulu meremehkannya kini berbisik-bisik penuh iri. Bagaimana bisa? Kapalnya itu sudah seharusnya tenggelam. Ketika Surya kembali ke dermaga, semua mata memandang penuh keterjukitan. Istrinya bahkan menangis bahagia melihat ia pulang dengan senyum yang sudah lama hilang. Namun dalam pesta keberuntungan itu, hanya Surya yang menyadari satu hal. Arus laut hari itu terasa tidak wajar, bukan membantu, melainkan menuntun jala ke arah tertentu. Seolah ada kekuatan yang mengendalikan.
Malam harinya, Surya kembali ke kamar dan memandangi langit gelap dari jendela. Ia menunggu, dan benar, desisan itu muncul lagi, merayap di dinding rumah dan masuk ke telinganya. "Kau sudah mendapat bagianmu. Sekarang aku ingin bagian milikku." Suara itu dingin tapi tegas. Surya menelan ludah, tangannya gemetar. Tidak bisa besok saja. Tidak ada kata menunda perjanjian. Suara itu semakin dekat. Surya bisa merasakan kehadiran sesuatu di luar jendelanya. Seolah sisik raksasa sedang bergesekan dengan tanah. Siapa? Siapa yang harus aku korbankan? Tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban verbal, hanya gambaran yang muncul begitu saja di kepalanya. Wajah seseorang yang selama ini selalu mengejek dan menjatuhkannya. Seorang nelayan yang tadi pagi menertawakannya di dermaga. Surya menutup mata. Ia tidak pernah membenci hingga ingin membunuh. Tapi kini pikirannya bergejolak. Lelaki itu sudah membuatku malu. Dia akan terus menghina. Satu nyawa demi hidupku dan keluargaku. Apakah itu sebanding? Suara itu kembali, seperti mengelus nurani terakhirnya. Tidak ada kekayaan tanpa harga. Silakan pilih, dia atau keluargamu sendiri. Dalam gelapnya malam, Surya merasakan batas moralnya runtuh satu persatu. Ia tidak lagi memikirkan dosa atau balasan. Ia hanya memikirkan kemenangan. Maka, ia berdiri perlahan, menatap bayangan dirinya sendiri di kaca jendela. Bayangan yang tampak lebih gelap daripada dirinya. Dan ia berbisik, "Aku tahu siapa yang harus menjadi korban pertama." Di luar sana, ombak tiba-tiba menghempas bukit karang dengan suara seperti tepuk tangan para iblis. Perjanjian darah telah dimulai.